Sebagian besar dari 181 orang tersebut mengaku tertipu. Sejumlah kasus WNI yang terlunta-lunta usai melaksanakan. Assalamualaikum, semangat pagi para jawara surga. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan like dan subscribe bagi yang belum. Dan semoga disegerakan Allah untuk melakukan ibadah haji. Amin. Munculnya kegiatan haji ilegal merupakan buah dari kebutuhan batin untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Tapi di sisi lain, jamaah terpenjara dengan daftar tunggu yang sangat lama. Bukan hanya waktu 1-2 tahun, bahkan belasan sampai puluhan tahun. Ya, tentu saja untuk mengutamakan keamanan negara dan keselamatan peziarah atau jamaah yang sama pentingnya, maka negara Arab Saudi juga sangat tegas di dalam memberikan sanksi kepada pelanggar hukum kegiatan ibadah haji. Tidak peduli apakah mereka penduduk Saudi ataupun ekspatriat atau orang asing. Mereka akan mendapat perlakuan dan sanksi yang sama karena mencoba memasuki Masjidil Haram atau tempat-tempat suci secara ilegal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 hukum yang berat yang akan diterima oleh pelanggar-pelanggar hukum untuk kasus haji ilegal. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar dan pintar-pintar memilih agen perjalanan dan kegiatan haji atau umroh yang legal atau resmi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Inilah daftar 6 sanksi berat yang akan diterima oleh peserta haji ilegal. 1. Denda uang yang besar dan berlipat ganda. Pada Juli 2021 telah ditangkap 9 jamaah haji ilegal. Juru bicara resmi Komando Pasukan Pengamanan Haji, Brigjen Sami Al-Syuareh, menjelaskan para jamaah tersebut diketahui melanggar aturan ibadah dan petunjuk haji, bahwa setiap jamaah wajib memiliki izin haji dan masing-masing dari pelanggar didenda 10.000 rial Saudi atau senilai dengan 38 juta rupiah sesuai dengan tindakan hukum yang ditentukan. Namun, pelanggar akan dikenakan denda yang berlipat ganda menjadi 20.000 rial Saudi atau senilai dengan 74 juta rupiah apabila pelanggaran itu dilakukan berulang. 2. Ditahan pemerintah Arab Saudi. Mengutip dari haji.kemenak.go.id, pada tahun 2020 terdapat sekitar 2050 jamaah yang telah melanggar aturan memasuki situs-situs suci tanpa izin, terutama yang digunakan selama ibadah haji, yaitu wilayah Mina, Musdalifah, dan Arafah. Dan pemerintah Arab Saudi akhirnya menahan sekitar 2050 jamaah tersebut. 3. Dipidanakan atau dipenjara dan denda ratusan juta bagi biro perjalanan ilegal. Dikutip dari Okas, bagi siapapun yang kedapatan membawa atau mengangkut jamaah haji ilegal, mereka akan dipidana penjara. Lalu jamaah hajinya pun akan dikenakan denda. Dan jenis hukuman bagi mereka yang mengangkut jamaah haji ilegal adalah 6 bulan penjara serta denda sebesar 50.000 rial Saudi atau sekitar 194 juta rupiah. Ya, hampir bernilai 200 juta rupiah. Serta identitas pelanggar pun akan diumumkan ke masyarakat. Dan selain itu, moda transportasi pengangkut jamaah dari darat akan disita dengan putusan pengadilan. 4. 10 tahun penjara lalu dideportasi dari Arab Saudi seumur hidup.
Pada tahun 2021 lalu, terdapat kegiatan haji ilegal yang pelakunya merupakan ekspatriat atau warga negara asing yang menetap di Arab Saudi. Maka sebagai sanksi, mereka akan dideportasi atau diusir setelah menjalani hukuman penjara dan tidak diizinkan kembali ke Arab Saudi kecuali untuk keperluan haji dan umroh. Jamaah ekspatriat ilegal tersebut juga terancam 10 tahun penjara jika memalsukan dan memindai sidik jari untuk keperluan ibadah haji. 5. Kenapa pelanggar dipulangkan dan tidak dikenakan denda yang besar? Di antara munculnya jamaah haji ilegal yang ditangkap dan dipulangkan oleh pemerintah Arab Saudi, hal itu dikarenakan mereka masuk secara ilegal, misalnya menggunakan paspor turis, paspor tenaga kerja, dan penyalahgunaan lainnya yang tidak terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tahun 2018, sebanyak 116 warga negara Indonesia yang ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena hendak melakukan ibadah haji tanpa izin, yang pada akhirnya mereka dideportasi. Pemulangan 116 WNI itu dilakukan secara berkala, dimulai dari 32 orang, lalu 84 orang lainnya menyusul. Menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah, para WNI itu tergolong beruntung sebab mereka tidak dikenai denda yang besar dari Arab Saudi. Hal itu dikarenakan proses haji belum dimulai. 6. Tertipu oknum travel dan terlunta-lunta di Arab Saudi. Mengutip dari gpnn.com, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah menggambarkan bahwa aparat Arab Saudi telah menangkap 181 jamaah haji ilegal asal Indonesia. Mereka adalah WNI yang melaksanakan ibadah haji tanpa visa haji dan surat izin tasrik. Keterangan tertulis KJRI Jeddah menyebutkan bahwa sebagian besar WNI digerebek di apartemen dan sebagian lainnya di sebuah tempat penampungan di Mekah. Mereka ditahan di rumah detensi imigrasi atau Tarhil Shimaisi. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pelayanan dan Perlindungan Warga atau Yanlin KJRI di Jeddah, sebagian besar dari 181 orang tersebut mengaku tertipu tawaran berhaji oleh seorang oknum agen perjalanan, dan oknum yang dimaksud juga ikut terjaring dalam operasi tersebut. Selain itu, KJRI Jeddah juga menangani sejumlah kasus WNI yang terlunta-lunta usai melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki tiket pulang. Hal ini terjadi karena mereka diberangkatkan dengan visa kerja dan tidak diuruskan izin keluar atau exit permitnya oleh perusahaan atau agen perjalanan yang memberangkatkan mereka. Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Maka dari itu, penuhilah panggilan Allah dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kamu suka video ini, silahkan di-subscribe karena kita akan bahas pengetahuan menarik selanjutnya, insya Allah. Lalu beri kami sedikit dukungan dengan cara like videonya, di-share ke teman-teman kamu karena berpahala juga sharing-sharing ilmu yang berfaedah, insya Allah. Lihat video yang lainnya juga ya, insya Allah manfaat semua, amin. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.